Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kelompok 4 strategi pembelajaran matematika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi guru berbasis penelitian, membandingkan dan kontras yang beranggotakan Elvi Nurdina, Nur Eka Surani, Lulu Izatul Isma, dan Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Eka Surani, NIM 202110070008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membandingkan dan kontras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata membandingkan adalah memadukan atau menyamakan dua benda atau hal dan sebagainya untuk mengetahui persamaan dan selisihnya. Membandingkan berasal dari kata dasar banding. Secara sederhana, kalimat perbandingan adalah kalimat yang menyatakan perbandingan antara satu hal dengan hal lainnya. Sesuai dengan pengertiannya, kalimat perbandingan digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih dari yang sifatnya nyata. Contohnya adalah membandingkan buku yang satu dengan buku yang lainnya. Kontras adalah memperlihatkan perbandingan nyata suatu benda dalam hal warna, rupa, ukuran, sifat, dan hal lain sebagainya. Kontras juga merupakan kesan yang didapat karena adanya dua hal yang berlawanan, misalnya adanya bentuk, ukuran, warna, atau tekstur yang berbeda. Kontras yang ditimbulkan karena adanya bentuk yang berbeda disebut kontras bentuk. Jika ukurannya yang berbeda maka disebut kontras ukuran, dan begitupun dengan yang lain. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kontras adalah bertolak belakang, bertentangan, inkonsisten, kontradiktif, paradoksal. Misalnya, buku yang satu bertolak belakang dengan buku yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ikhtisar strategi. Sering kita dengar kegagalan siswa untuk belajar adalah kegagalan untuk mengenali kapan proses belajar mereka yang teralihkan oleh aspek-aspek konten yang tidak terlihat atau abstrak, membingungkan, mudah tercampur dengan konsep lain, dan diabaikan atau mudah diabaikan. Ketika ini terjadi, vital koneksi, ide-ide yang mendasari, dan rincian kunci luput dari perhatian siswa, peluang untuk wawasan dan tanggapan kreatif hilang begitu saja. Bagaimana kami dapat membantu siswa? Kami memperdalam pemahaman mereka tentang konten, dan kami menghindari menjadi mangsa yang tak terlihat, membingungkan, dan diabaikan. Jawabannya seperti yang sering terjadi dalam pendidikan, terletak pada alam yang sempurna, kapasitas manusia, kemampuan untuk membandingkan, manfaat perbandingan sebagai proses belajar mengajar, dan tak terbantahkan. Faktanya, Robert Marzano, Debra Pickering, dan Jane Pollock menemukan bahwa mengajar siswa bagaimana mengidentifikasi persamaan dan perbedaan adalah satu-satunya cara paling efektif untuk meningkatkan prestasi. NS strategi mengambil kapasitas manusia alami untuk membuat perbandingan dan memaksimalkan efektivitasnya sebagai teknik instruksional dengan memimpin siswa melalui proses yang melibatkan 1. Menjelaskan setiap item secara terpisah. 2. Mengidentifikasi persamaan dan perbandingan menggunakan organisir perbandingan. 3. Membantu dan mendiskusikan kesimpulan. 4. Mensistensis pembelajaran dengan menyelesaikan tugas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Izatul Isma, NIM 202101070019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya pada poin C, yaitu strategi dalam aksi. Menurut guru kelas 3 yaitu Les Gold, salah satu hal terbaik tentang mengajar dongeng adalah bahwa ada begitu banyak hasil sastra dalam waktu sesingkat itu. Les menjelaskan karena banyak fabel yang hanya terdiri dari 2-3 paragraf dan menceritakan kisah-kisah sederhana dengan pelajaran yang jelas, mereka sempurna untuk melakukan pembacaan perbandingan.
Les meminta siswa untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dengan menanggapi pertanyaan dalam 4 gaya berbeda. 4 gaya tersebut yaitu yang pertama dengan membaca alurnya, yang kedua dengan membaca yang tersirat, yang ketiga dengan membaca di luar batas, yang keempat dengan bereaksi terhadap garis. Yang pertama itu dengan membaca alurnya. Membaca alur itu seperti menceritakan kembali apa yang terjadi dalam cerita. Di sini terdapat gaya penguasaan, bagaimana cara kura-kura, seperti contoh bagaimana cara kura-kura mengalahkan kelinci dalam dongeng Aesop, dan atau bagaimana atau apakah kura-kura mengalahkan kijang dalam dongeng Moni. Itu sebagai contoh. Lalu yang kedua yaitu dengan membaca yang tersirat. Di sini menjelaskan ide-ide besar di baliknya fabel, yaitu memahami gaya, nilai pribadi apa yang dimiliki fabel Aesop dan ajari kami, dan nilai-nilai pribadi apa yang diajarkan dongeng Moni kepada kita. Terus yang ketiga yaitu dengan membaca di luar batas atau menerapkan apa yang telah mereka pelajari atau cara unik seperti gaya ekspresi dini. Lalu yang keempat dengan bereaksi terhadap garis atau mengeksplorasi tanggapan pribadi terhadap fabel, yaitu gaya interpersonal. Seperti contoh pertanyaan tersebut yaitu fabel mana yang lebih Anda sukai, mengapa menyukai fabel itu, dan les menggunakan bandingkan dan kontras secara teratur sepanjang tahun dengan masing-masing penggunaan strategi. Demikian penjelasan pada poin C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Nurdina, NIM 20210107001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bekerja. Salah satu alasan mengapa strategi perbandingan menghasilkan tingkat yang begitu tinggi pencapaiannya adalah karena kemampuan manusia untuk membandingkan adalah salah satu kognitif kita sebagai manusia. Manusia suka menempatkan sesuatu secara berpasang-pasangan. Contohnya, berikan kami garpu dan kita akan mencari pisau. Atau tunjukkan kain matahari terbenam dan kami akan mencoba menemukan terbitnya bulan. Kecenderungan untuk melihat alam semesta dalam kumpulan pasangan yang serasi memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas memori, yang kedua adalah memungkinkan menggunakan pengetahuan lama, yang ketiga adalah membantu menemukan koneksi dan ide-ide baru, yang keempat adalah membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Selanjutnya adalah tentang cara menggunakan strategi. Cara menggunakan strategi yang pertama adalah memperkenalkan proses perbandingan kepada siswa. Yang kedua adalah pilih 2 objek. Yang ketiga, tetapkan tujuan perbandingan. Yang keempat, berikan siswa kriteria untuk menganalisis 2 item. Yang kelima adalah meminta siswa untuk menggunakan 2 kriteria untuk menggambarkan item. Yang keenam, tunjukkan kepada siswa cara menggunakan organizer perbandingan. Yang ketujuh adalah pimpin diskusi menggunakan pertanyaan sintesis. Yang terakhir adalah menggerakkan siswa menuju kemandirian. Sekian. Saya Sulistiawati, NIM 2011010700010. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya, yaitu F, merencanakan pelajaran perbandingan dan kontras. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika merencanakan pelajaran bandingkan dan kontras yaitu mengidentifikasi tujuan. Nah, di mana di sini nanti akan dipertanyakan 2 hal. Yang pertama yaitu mengapa melibatkan siswa dalam perbandingan tersebut, dan yang kedua yaitu wawasan apa yang akan diperoleh sebagai hasil dari suatu penelitian. Jawabannya yaitu
siswa jauh lebih mungkin untuk menanggapi secara positif pelajaran jika mereka memahami apa yang mereka lakukan dan apa manfaat dari yang sudah mereka lakukan. Nah, dalam hal ini terdapat 4 fase kelas yang mengikuti perbandingan dan kontras. Fase pertama yaitu deskripsi, di mana di sini siswa mengamati dan mendeskripsikan setiap item terpisah. Dalam hal ini, pendidik dapat mendorong siswa, seorang guru itu dapat mendorong siswa untuk mengetahui informasi secara menyeluruh dan secara mendalam, atau bisa dikatakan sebagai secara meluas. Yang selanjutnya yaitu fase kedua, yaitu perbandingan. Nah, di mana di sini siswa menggunakan pengatur visual untuk mengidentifikasi suatu persamaan dan perbedaan antara kedua item tersebut. Nah, pertimbangan perencanaannya itu penyelenggaraan visual seperti apa yang akan digunakan untuk merekam suatu perbandingan yang mereka bandingkan antara item yang satu dengan item yang lainnya. Fase yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, di sini siswa itu mendiskusikan hubungan antara barang-barang. Nah, pertimbangan perencanaannya seperti ini. Siswa itu akan siswa itu akan memfasilitasi kita ini akan memfasilitasi diskusi dan membantu siswa menarik suatu kesimpulan. Dan di sini pertanyaan diskusi sederhana akan datang, dan di mana pertanyaan tersebut sangat kuat, termasuk apakah item itu lebih mirip atau berbeda. Nah, misal ada 2 item. Nah, ketika kita bandingkan item ini tuh mirip ataukah keduanya ini berbeda gitu. Nah, selanjutnya itu apa perbedaan yang paling penting? Nah, pastikan setiap benda, barang, ataupun bahkan manusia itu pasti akan memiliki suatu yang perbedaan. Dan kita juga harus mengetahui apa penyebab dari perbedaan tersebut. Nah, kemudian setelah kita ketahui apa perbedaannya, maka kita akan bisa menarik suatu kesimpulan. Fase keempat yaitu penerapan, di mana siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari sebagai hasil perbandingannya. Pertimbangan perencanaannya bagaimana siswa akan mensintesis dan menerapkan pembelajaran mereka. Ada banyak cara untuk mendorong siswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari melalui perbandingan dan mengkontraskan. Nah, dalam hal ini contohnya misal umur ayah pada abad ke-17 sekian. Nah, umur ayah pada abad ke-19 sekian. Dan apa yang terjadi ketika umur ayah sudah mencapai misal 23 tahun, pasti di situ akan ada suatu perbandingan dan kontras. G. Perbandingan sebagai pemecahan masalah matematika dalam kumpulan strategi berbasis penelitian untuk meningkatkan dan membedakan instruksi matematika. Dalam hal ini, E.D. Thomas menyarankan untuk menggunakan bandingan dan kontras ketika memperkenalkan jenis masalah baru kepada siswa, sebagai cara untuk membantu siswa mengelola abstraksi dan kompleksitas yang ditemukan dalam banyak masalah matematika. Nah, misalnya dalam suatu permasalahan seseorang berjalan dengan permasalahan pertama, seseorang berjalan dengan kecepatan 30 meter per jam dengan waktu 2 jam. Maka berapa jarak yang ia tempuh? Nah, terus permasalahan yang kedua, dalam waktu 3 jam, seorang pembalap dapat menempuh jarak 10 km.
berapa kecepatannya. Nah, dalam permasalahan pertama itu ditanyakan tentang jarak dan permasalahan kedua itu ditanyakan tentang kecepatan. Memang keduanya memiliki suatu persamaan, tetapi di sini keduanya juga memiliki suatu perbedaan, di mana yang pertama ditanyakan jarak dan yang kedua ditanyakan kecepatan. Maka di sini jelas bahwa di sini fungsi perbandingan sebagai berikut, sebagai hal tadi. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengelola suatu masalah. Yang pertama, bagaimana kita gambarkan dulu kedua masalahnya seperti tadi. Kita gambarkan dulu. Yang kedua, bandingkan. Nah, setelah membandingkan, kita menilai perbedaan dengan cara mereka menjelaskan masing-masing suatu masalah, sama halnya yang tadi saya sebutkan. Yang pertama jarak dan yang kedua tentang masalah kecepatan. Dan keempat yaitu mensintesiskan belajar dengan tugas kreatif. Anda dapat meningkatkan secara signifikan kemampuan siswa untuk menganalisis, merencanakan, dan memecahkan masalah yang sulit. Di mana saat siswa menganalisis dan memecahkan lebih banyak masalah dengan cara ini, mereka dapat mengumpulkan pekerjaan mereka untuk membuat buku catatan pemecah masalah. Lalu, kapanpun siswa menghadapi masalah baru, mereka dapat mencari melalui buku catatan mereka. Menemukan model pemecahan masalah di masa lalu. Semisal kita pernah mengalami masalah yang saat ini terjadi di masa lalu, maka kita bisa menggunakan cara yang kita lakukan di masa lalu. Dan menggunakan model ini, di mana model ini tuh membantu mereka memecahkan suatu permasalahan yang baru. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.